Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinestorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang yang lagi viral sekarang ya, mengenai siapa yang disalib, Tuhan atau Yesus. Ya, saya pikir tadi Bapak Ibu, Pak Pendeta Muriali dan Pak Deki ya, saya pikir tadi mereka membahas pakai ayat-ayat Bapak Ibu, ya kan? Kalau Romo Deso pakai ayat ya, tapi agak ada memang sedikit mau ditambahkan Bapak Ibu ya, mau diluruskan ya. Mungkin kan pendapat orang kan beda-beda Bapak Ibu, dan Kristen kan begitu banyak Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu banyak? Satunya Alkitab, tapi pendapat seseorang beda Bapak Ibu. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan konyol sebenarnya, siapa yang disalib, apakah Tuhan atau Yesus, ya kan? Kenapa saya bilang pertanyaan konyol Bapak Ibu? Masa pertanyaan ini saja saudara belum tuntas, bagaimana dengan ayat-ayat yang lain Bapak Ibu ya? Ini aja saudara bingung, bagaimana dengan yang lain Bapak Ibu ya kan? 2000 tahun yang lalu saudara belum bisa mendapatkan kebenaran Bapak Ibu, nggak tahu siapa sebenarnya yang disalib itu, ya kan? Tetapi kan saya di sini tidak mengatakan siapa sesat, siapa yang apa Bapak Ibu. Jadi para penonton saya, saudaralah yang kritisi Bapak Ibu ya. Setiap orang bisa mengkritisi ajaran seseorang Bapak Ibu ya kan. Apakah di manakah letak kebenaran Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali ke topik ya. Jadi kita kembali kepada topik, siapakah yang disalib, apakah Tuhan, apakah Yesus Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya iman orang Kristen itu Bapak Ibu mengimani Yesus adalah Tuhan ya. Ini dulu apanya kita fokus ya. Orang Kristen itu mengimani Yesus sebagai Tuhan ya. Sebagai Tuhan, betul kan Bapak Ibu? Makanya orang Kristen berdoa di dalam nama Tuhan Kristus. Kalau di agama sebelah emang ada cerita tentang Yesus ya kan, tapi beda tafsirannya Bapak Ibu ya kan. Mereka menganggap Yesus itu hanya seorang nabi saja ya. Jadi makanya mereka tidak pernah berdoa di dalam nama Tuhan Kristus Bapak Ibu. Jadi orang Kristen tetap berdoa di dalam nama Tuhan Kristus ya. Apapun ya, nggak tahu lah setiap aliran bagaimana ya. Orang itulah itu, apa berdoa nama Yahweh ya kan, nama Bapa ya kan, ya orang itulah itu ya kan. Karena orang kan udah bingung siapa nama Allah ya kan. Jadi yang disalib, kenapa saya bilang yang disalib, ada dua oknum nama disebut Bapak Ibu, Tuhan dan Yesus Bapak Ibu. Jadi yang disalib itu ada di situ Tuhan, ada di situ Yesus Bapak Ibu ya. Karena Tuhan itu ada inside Bapak Ibu, inside of Jesus ya. Kita lihatlah dulu Bapak Ibu ya. Kita baca dulu firman Tuhan, masuk ke firman Tuhan lah ya. Saudara, saya mengajak saudara membuka Password for Android Bapak Ibu ya. Password for Android ya, install aja dari Chrome ya. Nanti saudara pilih di sana bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, baru bahasa Ibrani, baru simbol-simbolnya ya, supaya nanti kalau diklik nanti bisa muncul bahasa Ibraninya.
bahasa Ibrani God itu apa ya kan, gitu ya kan. Supaya saudara bisa belajar ya kan ya. Para dosen yang sok jago, sok pintar kan enggak bagi ayat Bapak Ibu, enggak bagi mereka bagi penjelasan, tapi ya dengan pikiran mereka Bapak Ibu, dengan hasil buku orang lah, buku orang semua mereka dari buku orang ya kan. Kapan kesaksian saudara ya kan? Jangan hanya kesaksian orang lain engkau saksikan ya kan. Ya, kita buka dulu Bapak Ibu ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Kita buka dulu Yohanes 1 ayat 1. Saya akan baca kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah yang dikatakan Romo bahwa firman itulah yang meninggal ya. Jadi saya belum sampai ke sana ya. Yang disalib sekarang ya. Yang disalib itu ada Yesus, ada Tuhan Bapak Ibu ya. Enggak bisa hanya Yesus saja ya. Jadi yang disalib ada Yesus, ada Tuhan ya. Karena ada Tuhan Bapak Ibu, makanya Yesus bertahan Bapak Ibu hidup ya. Tetapi setelah Roh Allah, Roh Tuhan pergi Bapak Ibu ya, atau sukma ya, bahasa lain kan orang agama lain itu kalau roh itu sukma Bapak Ibu ya. Kalau jadi sukma atau rohnya Allah itu keluar Bapak Ibu. Makanya Yesus sebelum mengembuskan napas Bapak Ibu, sebelum mengembuskan napas terakhir, Yesus berteriak Bapak Ibu, Eli Eli sabaktani ya kan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi roh Allah itu keluar Bapak Ibu dari tubuhnya Yesus Bapak Ibu. Makanya Yesus mati. Contoh kalau saya ya, kalau saya bersemedi, tubuh saya ini diam Bapak Ibu, enggak berfungsi, karena roh saya keluar ya kan. Karena roh adalah tembus ruang dan waktu Bapak Ibu, enggak bisa dilihat ya. Contoh kalau saya meninggal ya, roh saya harus keluar Bapak Ibu. Roh itu hidup ya, bukan mati ya. Sekali lagi saya katakan, roh itu tidak pernah mati, dia hidup. Jadi yang mati itu adalah jasmani ini nih, tubuh ini kembali kepada tanah ya. Jadi yang disalib itu ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah di situ ya. Jadi yang mati siapa Bapak Ibu? Yesus ya. Roh Allah itu keluar Bapak Ibu, karena roh Allah adalah hidup forever ya kan. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, di sini pun saudara belum paham, saya nggak tahu lagi. Waktu Yesus bangkit dari kematian Bapak Ibu, apa kata Yesus kepada muridnya? Waktu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para murid ya, di dalam rumah. Contoh kalau ada orang menggosipkan saudara, langsung saudara pergi ke tempatnya dia, ke rumahnya. Kata kalau orang Batak itu dipertepul ya kan. Jadi Yesus ngomong nih sama para muridnya, peganglah aku, sentuhlah aku, apakah hantu memiliki daging? Karena para muridnya mengatakan hantu. Tapi Yesus membenarkan dirinya Bapak Ibu, saya ini bukan hantu tidak memiliki daging ya kan. Oke. Jadi tubuhnya Yesus Bapak Ibu sudah beda dengan tubuh yang dulu ya kan. Tubuh Yesus adalah tubuh kemuliaan. Seperti itulah Bapak Ibu tubuhnya Bapak Ibu nanti di surga ya. Ya kan? Ada ayatnya. Kita buka dulu ayatnya Bapak Ibu. Ada ayatnya. Mungkin saudara kan karena belum berpengalaman dengan Yesus ya kan, di alam mimpi, jadi saudara agak bingung ya kan.
siapa sih yang di surga itu? Apakah Tuhan, apakah Yesus? Ya kan pertanyaan lain ini kan. Ya, kita buka dulu Bapak Ibu 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 13 ayat 10 ya. Saya akan bacakan sampai 12. Tetapi jika si yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi Bapak Ibu, gak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang mengenal Tuhan, karena dia samar-samar. Waktu Daud pun, Pak Daud Tony ya, bukan Raja Daud yang di Alkitab, Pak Daud Tony pun pernah berjumpa dengan Tuhan karena samar-samar. Ya bentuknya seperti yang digambar ini Bapak Ibu, yang dipajang-pajang ini, tapi agak samar-samar. Ya banyak orang mengklaim Bapak Ibu bahwa itu bukan gambar wujudnya Tuhan, ya kan, gambarnya Yesus gitu. Tapi yang saya lihat Bapak Ibu, yang saya jumpai waktu di surga Bapak Ibu, ya seperti itu, agak-agak seperti itu Bapak Ibu, karena samar-samar ya. Karena waktu saya berjumpa Yesus itu Bapak Ibu bercahaya ya. Ya, jadi berkilauan Bapak Ibu, jadi samar lah ya kan. Tapi apa kata firman Tuhan, percayalah orang yang tidak berpengalaman, sekalipun tidak berpengalaman, percayalah akan kebenaran ya kan, akan firman Tuhan. Ya, berbagilah saudara kalau saudara sudah berpengalaman dengan Tuhan di alam mimpi. Amin. Oke, kita kembali dari Bapak Ibu, bahwa Yesus dan Tuhan adalah satu Bapak Ibu ya, nggak bisa dipisahkan ya. Jadi waktu disalib ada Yesus, ada Tuhan, karena belum meninggal Bapak Ibu ya. Ya, belum mati. Kita baca dulu ayatnya ya Bapak. Bahasa Inggrisnya ya. Yohanes 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi saudara klik the God ya. You klik the God ya, so muncullah Theos ya. Jadi di sini ada bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Saya percaya siapapun yang menuliskan ini ke bahasa Inggris, saya percaya mereka ini dijamah Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi saudara jangan bingung ya. Jangan saudara bilang nggak original ya kan. Ya kan, siapapun yang membuat ini, saya percaya Tuhan memberkati dia ya. Di sini ada pembahasannya Bapak Ibu ya. The Godhead Trinity ya kan. The Godhead Trinity. Number 1 ya, God the Father, the first person in Trinity. Jadi Bapak Ibu, Bapa the first itu nama pertama dari Trinitas ya. Number 2 Christ atau Jesus ya, sama ya. The second person of, ini pakai of Bapak Ibu, ini pakai of ya kan, bukan pakai in ya. Jadi the Father itu in ya, tapi kalau Christ of, dia pakai of the Trinity. Kristus nomor 2 dari Trinitas ya. Christ the person, ini kan the person. Of, ini of, tadi pakai of. Jadi maksudnya di sini ya Bu, Kristus itu Bapak Ibu adalah personnya dalam Trinity, orangnya, rupanya, gambarnya ke Bapak Ibu ya. Karena dia pakai of ya. The number 3 ya, number 3 Holy Spirit, the third person in the Trinity. Roh Kudus
Nomor 3 dalam Trinitas ini pakai in. Jadi Bapak Ibu, the Father and Holy Spirit inside in. Kalau in Bapak Ibu tak terhingga, tidak terlihat, tembus ruang dan waktu ya, karena dia inside. Contohnya saya lah ini ya. Contohnya saya lalu tulisan B kan, Tina the second person of, ya kan. Jadi inilah saya, ya kan. Jadi Holy Spirit the Father itu di inside Jesus Christ gitu loh ya. Di sini Bapak Ibu. Jadi tembus ruang waktu, makanya Yesus berkata kepada Filipus ya, jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Karena dia di dalam Bapak Ibu ya. Kalau saudara baca di Filipi ya, sama dia apa, Allah merendahkan diri menjadi manusia Bapak, segambar dengan kita ya kan. Jadi yang disalib Bapak Ibu ya Yesus, Tuhan Yesus Kristus ya kan. Tetapi yang mati, kalau mati Bapak Ibu, Yesus, tubuhnya Yesus Bapak Ibu, karena Yesus adalah 100% manusia ya, itu akan kembali ke tanah. Iyalah, karena dia kan manusia sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau kita mati kan kembali kepada tanah. Tetapi perbedaan kita dengan Yesus itu, waktu Yesus bangkit, Yesus memiliki tubuh kemuliaan ya kan. Betul gak Bapak Ibu? Ada nggak satu orang di muka buku ini saudara ketahui seperti Yesus? Dia hidup, dia sudah mati tapi hidup, tapi memiliki tubuh lagi ya kan. Kalau di Alkitab Bapak Ibu, kalau di Alkitab si Lazarus kan sudah meninggal Bapak Ibu, sudah dikubur 3 hari, lalu Yesus bangkitkanlah dia Bapak Ibu, suruh dia hidup lagi Bapak Ibu ya. Ya, Lazarus pernah Bapak Ibu ya, tapi Lazarus meninggal lagi Bapak Ibu ya kan. Dikasih panjang umur tapi back to meninggal juga Bapak Ibu, karena semua manusia ada yang tidak mati ya, ada juga yang mati, karena ada yang rapture kan. Di perjanjian lama itu ada 2 orang yang rapture Bapak Ibu. Sebenarnya ada 3 tapi nggak tahu ya. Yang pertama itu Elia, Henok ya, Elia, Henok ya. Ya, kuburan Musa pun nggak tahu Bapak Ibu di mana dia letaknya, sampai malaikat berantem gara-gara kuburannya Musa di mana. Dan kematian Maria pun belum jelas di Alkitab Bapak Ibu ya. Apakah dia rapture, apakah dia masih ada di muka bumi ini, saya nggak tahu ya kan. Karena saya sudah baca ini Bapak Ibu, udah baca habis Alkitab ini, belum ada lanjutan Maria Bapak Ibu. Kalau di agama aliran sebelah lah saya bilang, Maria mati ya kan. Jadi ya Tuhanlah yang tahu lah, saya pun bertanya sama Tuhan juga ya kan. Kok agama yang sebelah dibilangnya mati, di Alkitab saya baca nggak dapat. Saya nggak tahu lah apa ada tertulis di Alkitab orang
Katolik ya saya nggak tahu juga ya. Karena waktu saya sekolah di Katolik hanya saya baca kitab Henok karena saya penasaran dengan roh-roh jahat Bapak Ibu. Itu aja yang saya baca. Ya. Jadi mulai SMA itu pun udah ke sana ini saya memang ya roh-roh jahat ya. Jadi kitab Henok itu ya aja yang saya baca. Jadi kitab yang lain saya nggak baca Bapak Ibu. Padahal pastor saya kan dibagi Alkitab bagi saya Bapak Ibu sama Rosario. Karena ranking lomba lari kurasa itu kemarin ya, lomba lari dikasihnya lah Alkitab mereka ya, bukan kan banyak ada Alkitab Bapak Ibu, Alkitab Kristen sama Alkitab Katolik itu beda ya. Jadi Alkitab Katolik itu ada dulu tapi saya cari-cari nggak ada lagi di rumah saya. Seingatku ada orang yang minjam tapi nggak dibagikan ya pinjam los ya kan. Biasa orang kampung kan pasti minjam saling minjam ya kan, biasanya itu. Jadi yang sering ku baca itu kitab Henok dulu ya kan, karena saking penasarannya tentang dunia lain Bapak Ibu ya. Jadi saudara yang kasih lantur Kristus ya, yang menonton channel saya ini, saudara lah yang menilai ya siapa ya yang menerangkan di jalan kebenaran Bapak Ibu ya kan. Gak usah pusing-pusing saudara Bapak Ibu untuk baca buku si Anula untuk menerangkan itu ya kan. Ya berdoalah saudara supaya saudara berpengalaman dengan Tuhan itu sendiri, supaya saudara lihat siapa sih sebenarnya yang di surga itu ya. Apakah Yesus, apakah Tuhan, apakah Allah ya kan, apakah Roh Kudus ya kan. Saudara jangan sampai bingung ini kan. Karena nama-nama banyak sebenarnya Bapak Ibu. Kita kan ini kan lahir zaman sekarang ini adalah lahirnya kita ini 2000 tahun yang lalu. Jadi masa perjanjian baru Bapak Ibu. Kita bukan lahir di perjanjian lama. Kalau kita tadi lahir di perjanjian lama, kita akan menyebut Tuhan itu Yahweh ya kan, Elohim ya. Karena di perjanjian lama itu aja yang muncul, Adonai, El Shaddai ya kan. Sekarang kita lahir di perjanjian baru Bapak Ibu ya. Jadi nama Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus ya. Kalau saudara berdoa nih, ada setan nih, setan apapun dia, kalau saudara bilang darah Tuhan, darah Allah, nggak ada darah Allah Bapak Ibu ya. Setan ketawa, darah Allah enggak ya. Tapi kalau ada setan atau apapun Bapak Ibu, kalau saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan darahnya yang kudus, setannya akan lari Bapak Ibu ya. Iya, lari. Karena kita hidup di sini Bapak Ibu 2000 tahun, berarti perjanjian baru. Jadi kita pakai nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus. Saudara kalau mengeluarkan kata darah kudus, setan takut loh ya kan. Karena darahnya Yesus Kristus itu ya mahal ya kan, very expensive for you, for me, for all people ya kan ya. Jadi kalau di nama Allah sebenarnya, kalau saudara ingin tahu, bacalah kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu dituliskan di situ Bapak Ibu nama Allah yang sebenarnya untuk di surga. Kita baca dulu supaya saudara jangan bingung ya. Masa zaman sekarang saudara masih bingung ya kan, sudah penginjil ya kan, kasihan ya kan ya.
ya, nama nama Allah yang sebenarnya kalau di surga nanti Bapak Ibu. Jadi kita masih di bumi ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah rapture nanti saudara tertinggal, ya gak usah sebut nama yang lain, nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus, selamatkan saya, ampuni saya kalau saya sudah hilang, ya. Ya, supaya saudara jangan bingung. Nama Allah yang sebenarnya untuk di surga nanti. Amin. Kita baca dulu kitab Wahyu Bible. Kita Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, ada dua penyebutan Tuhan Allah. Kalau saudara baca bahasa Inggris, Lord God. Jadi kalau saudara klik di Lord, di sana bahasa Ibrani Yunani, the Lord, Yahweh ya. Karyos ya, Logos ya, ada di sana. Allah, Elohim ya. Jadi ada Tuhan Allah ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang maha datang, yang maha kuasa. Jadi kalau saudara baca di Keluaran ya, Keluaran sama Alfa dan Omega ya kan. Kita baca lagi Bapak, Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Ada 2 oknum ditulis ke Bapak Ibu, Lord God ya, yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Jadi di surga itu Bapak Ibu, mereka menyembah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah ya. Tapi saudara nanti tahu siapa sebenarnya Tuhan Allah itu. Yesus Bapak Ibu sebenarnya. Itu sebenarnya dia. Ya. Tapi namanya beda, ya kan? Tuhan kan sudah rancangkan semua ini Bapak Ibu. Ya, sudah dibuat skenario. Ya kan? Jadi di perjanjian lama itu buat skenarionya namanya Yahweh, Elohim, karena masa hukum Taurat. Di perjanjian baru kasih karunia. Jadi kita hidup ini yang kasih karunia Bapak Ibu, masih kasih karunia ya. Ya. Jadi berbahagialah saudara lahir di dalam kasih karunia. Ya kan? Dan kalau saudara berdosa bisa datang kepada Tuhan. Ya. Berdosa aja di kamar Bapak Ibu, minta ampun ya, nggak perlu datang ke pendeta doakan saya, doa pelepasan, tak perlu. Kalau saudara ingin lepas, masuk ke kamar berlutut saudara, ya kan. Jadi nama di perjanjian baru seperti kesaksian para rasul, para murid, yang nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus ya. Itu Bapak Ibu ya. Makanya kalau saudara baca 1 Yohanes 1 ya, luar biasa ya kan. Apa yang kami lihat, apa yang kami raba dengan tangan kami, itulah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Luar biasa ya kan. Hanya saudara jangan bingung aja Bapak Ibu. Memang waktu saya belum berpengalaman, belum dikasih Tuhan hikmat, memang bingung Bapak Ibu ya. Tapi waktu saya berpengalaman Bapak Ibu, baru saya tahu takhta itu bukan 2. Kan ada ditulis di Alkitab kan, ya kan, bahwa Yesus duduk di sebelah kanannya Allah Abraham Bapak Ibu ya kan. Waktu saya masuk ke surga, roh saya lah ya Bapak Ibu, bukan tubuh saya ya, roh saya Bapak Ibu. Saudara pasti akan mengatakan halo, masa belum meninggal sudah pernah ke surga? Enak aja. Emangnya surga itu milik lo, bolak-balik datang ke sana ya. Ada kok di Alkitab siapa yang pernah ke surga.
Yohanes Bapak Ibu. Yohanes pernah ke surga Bapak Ibu sebelum dia meninggal. Makanya dia berani menuliskan kitab Wahyu. Dari mana Yohanes bisa tahu tentang surga Bapak Ibu? Kalau enggak rohnya datang ke surga itu, ya kan? Dari mana bisa Yohanes bisa menulis 24 takhta ada di sana? Kalau enggak, tak mungkin kan di Pulau Patmos turun surga lah, ya kan? Supaya bisa dilihat Yohanes, ya kan? Ya. Jadi Yohanes itu tidur Bapak Ibu di Pulau Patmos, dia bermimpi. Rohnya dibawa Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu. Kita baca Bapak Ibu. Kita baca Wahyu 11 ayat 12 sampai 17 ya. Wahyu 11 ayat 16 sampai 17. Dan kedua 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sampai berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Lalap Bapak Ibu kan, ya Tuhan Allah, ya kan? Sampai berturut-turut nih, ya kan? Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Haleluya. Kita baca Bapak Ibu Wahyu 15 ayat 3 ya. Wahyu 15 ayat 3 ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah. Wow, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Kita baca Bapak Ibu ayat terakhir ya. Ayat terakhir Wahyu 19 ayat 6 ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita, karena Tuhan Allah, ya kan, yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Amin, haleluya. Jadi saudara jangan sampai bingung ini, ya kan? Ini adalah dasar Bapak Ibu, ya, dasar Alkitab. Ya, kalau saudara belum tamat soal dasarnya ini, udah bisa iman saudara bisa saudara jual, karena bingung ini siapa Yesus siapa Tuhan kan? Iya gampang saudara nanti bisa menjual iman saudara. Ini saja saudara ya gimana lah, nggak jelas kan, nggak jelas statusnya gitu loh, ya kan? Masa nggak kenal siapa Yesus siapa Tuhan, ya kan? Jangan sampai nanti seperti kata Yesus kepada Filipus, ya kan? Filipus, sekian lama saya bersamamu, engkau tidak mengenal aku. Wah, kata-kata ini pedih Bapak Ibu, ya kan? Pedih kalau saya dengar, karena sering bersama masa nggak kenal kan? Jadi Bapak Ibu, kepada ini yang mau diluruskan juga kepada Romo. Jadi kan katanya tadi firman Allah itu menjadi manusia, ya betul memang. Tapi firman Allah itu kan tidak mati gitu loh. Firman Allah itu tetap forever selamanya Bapak Ibu, ya kan? Yang mati adalah tubuh jasmaninya, ya. Haleluya. Jadi saya ulangi lagi, yang disalib ada Yesus, ada Tuhan. Karena iman orang Kristen adalah Yesus itu adalah Tuhan. Makanya orang Kristen itu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang mati itu Bapak Ibu, ya, yang mati adalah tubuh jasmani Yesus Kristus, ya. Yang mati adalah Yesus tubuhnya loh, ya. Roh Allah keluar, ya.
Makanya Yesus mengatakan, Eli Eli sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Waktu rohnya keluar Bapak Ibu, ya roh ini tembus ruang dan waktu, ya kan, rohnya keluar, makanya Yesus mati. Kalau roh saudara keluar dari tubuh saudara, mati saudara, ya. Karena ini adalah tadi saya akan bahas, Bapa dan Holy Spirit adalah inside di dalamnya Yesus, ya kan. Mereka ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu, ya. Mereka tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan mereka. Jadi yang mati adalah tubuhnya Bapak Ibu, ya. Roh Allah itu hidup forever. Makanya waktu Yesus bangkit dari kematian, tubuh kemuliaan muncul Bapak Ibu, ya. Ada kesaksian para murid, ya. Itulah tubuh kemuliaan Bapak Ibu. Itulah nanti yang kita lihat nanti di pengadilan nanti Bapak Ibu, kalau kita jumpa nanti, ya. Kalau kita saling kenal, ya kan. Ya, haleluya. Kita di sana saling kenal Bapak Ibu, ya. Kalau kita nanti jumpa di Firdaus, kalau jumpa nanti di surga, saling kenal Bapak Ibu. Amin. Hanya di sana itu tidak bisa kami mengawinkan, ya. Kita di sana ada kehidupan baru Bapak Ibu. Haleluya. Jadi carilah kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.